Oke. Assalamualaikum Kang Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. sekarang udah bagus ya. Oke. Karena saya jadi moderator ya. Jadi mulai dari saya ya, walaupun mungkin yang mengadakan Kang Hasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal datan min lisan yafqahu qawli. Walaupun mungkin ya kita sesinya sharing-sharing, tapi kita buka dengan kelapang dadaan gitu ya, Rabbi shrah li. Dan bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mengapa? Karena kita mulai juga ya, walaupun kita sharing-sharing, mudah-mudahan teman-teman semua di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelumnya, suara saya jelas gak Kang Hasbi? Jelas, Jelas ya? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi sebelumnya nih, karena kita live-nya di IG Kang Hasbi ya, yang followernya luar biasa banyak gitu. Kita perkenalkan diri dulu gitu ya. Perkenalkan, saya Nurain Lubis yang insya Allah hari ini akan menjadi moderator dari Kang Hasbi. Saya dari Yayasan Cendekia Muda, jadi teman-teman nanti bisa ya chat ke Kang Hasbi mungkin kalau misalkan apa ya penasaran tentang Yayasan Cendekia Muda, dan Kang Hasbi pun salah satu ranger gitu ya dari Cendekia Muda itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman ya karena di sini kebanyakan pengikut Kang Hasbi ataupun followersnya udah tahu nih luar biasanya Kang Hasbi seperti apa. Beliau adalah aktivis dakwah kampus, bahkan pernah menjabat menjadi salah satu ketua organisasi ekstra kampus. Nah, insya Allah juga hari ini beliau akan sharing-sharing dengan kita semua. Sharing-sharingnya tentang apa Kang Hasbi? Boleh disebutkan temanya? Ya, itu namanya lekas sembuh dan lekas sembah. Masya Allah. Jadi temanya teman-teman lekas sembuh dan lekas sembah. Nah, saya aja gitu ya yang mendengarnya, ini tentang apa sih? Kepo ya. Nah, selain itu, pasti teman-teman juga udah gak sabar. Jadi kita langsung aja simak apa sih yang akan disampaikan Kang Hasbi tentang lekas sembuh dan lekas sembah. Nah, gimana Kang Hasbi udah siap? Siap, insya Allah. Insya Allah. Mangga Kang. Saya waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasulillah. Ala alihi wa ashabihi. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah wa annahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allati la nabiyya ba'da. Sebelumnya, perkenalkan kembali ini nama saya Muhammad Hasan Siddiqui, saya berada di dari Cendekia Muda dan juga bersekolah atau masih menuntut ilmu di Polban di Bandung, dan juga selamat malam untuk teman-teman followers Yayasan Cendekia Muda yang luar biasa dan juga teman-teman saya dimanapun anda berada. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga mungkin yang sedang ditimpa musibah ataupun sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan dan cepat angkat musibahnya. Dan tentunya kita masing-masing dari kita dengan kesabaran untuk melewati itu semua yang nantinya pada puncaknya menggapai derajat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal Amin. alamin. Mungkin dari judul yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini, teman-teman. Jadi lekas Iya. sembah dan lekas sembuh dan lekas sembuh. Sebenarnya ini satu tahap ya, atau maksudnya satu posisi. Jadi nggak lekas sembuh, nggak sembuh dulu baru sembah. Dua-duanya bersama. Jadi kita lekas sembuh juga lekas sembah gitu. Bukan satu apa namanya. Kalau di elektro, kalau di anak teknik mungkin step diagram ya, step diagram. Satu ini lekas sembah iringan gitu. Nah, bagaimana maksimal tentunya dalam menyembah kita harus sembuh, kita harus sehat. Maka ibadah segala macam yang ada pada diri kita akan apa namanya terkeluarkan secara maksimal. Dan Betul Rasulullah sekali. pernah
Perbuatan salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ingatlah bahwa dalam jasad itu terkumpul daging, jika ia baik maka pula seluruh jasad, jika ia rusak maka rusak seluruh jasad. Bahwa ia adalah, ini keterangan kalau mungkin fisiknya jalan hadis riwayat seperti nomor 52 dan nomor 1500. Nah, mungkin tersebut sebagai pembuka bahasa kita dalam hari ini, bahwa yang menjadi titik fokus utama kita adalah apa yang ada di dalam hati kita, apa yang berada di dalam perasaan kita, baik itu yang baik yang buruknya akan tentunya akan tercermin terhadap setiap perilaku kita dan juga anggota tubuh kita. Maka saya sejak kecil saya dikenalkan dengan konsep jadi perbaiki hati maka tubuh kita akan baik pula gitu. Pertama-tama kalau teman-teman pernah dengar, sering dengar kalau cerita orang Arab itu jarang ada yang ke dokter gitu kan. Kalau jadi mereka pertama kan apa rasa? Yang pertama mereka beristighfar. Pertama mereka beristighfar. Ketika ada sesuatu yang gagal, kan para sahabat ketika tertendang atau keseleo atau nendang batu, nah maka yang dilakukan itu adalah introspeksi, mau dari tunggangan motor mungkin ya, kalau sekarang motor yang ngadat, akinya ngadat tiba-tiba gitu kan, terus perlakuan teman-teman kita yang pada kita yang tidak sesuai apa yang kita inginkan, atau misalkan yang udah teman dari istri anak ada yang rasa ganjal dalam hati, maka mereka radhiyallahu anhum mereka langsung introspeksi diri dan pertama-tama mereka melakukan istighfar. Kalau dalam bentuk penyakit tahap kedua setelah dianjurkan kita disuruh dan oleh Allah Subhanahu wa taala berikhtiar lebih lanjut gitu, dengan pengobatan Ibnu Nabawi yang telah Allah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Kalau apa namanya, kita kenal madu ya, madu dari madu itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali, dan sauda juga, dan obat-obat yang herbal lain-lain, termasuk mungkin berbagai olahan dari madu ya Teh Nunun ya, berbagai olahan luar biasa sekali. Nah ini produk dari lebah itu memakan hal yang baik, kotorannya juga kotorannya ya? Iya, jadi memang hal-hal baik yang dimakan dan yang dikeluarkannya pun baik. Nah itu dia. Kalau kata sesepuh ya, jadi mereka seringkali mengambil satu pelajaran barang-barang atau dari binatang atau dari ciptaan Allah gitu. Jadi misalnya kalau kita dulu ya, misalnya harus seperti meri itu apa ya? Ini kan tahu meri? Iya, paham Kang. Kalau dari Indonesia itu meri itu berjuang walaupun perih gitu. Nah itu. Nah, kalau kan ini ya, etik. Jadi kita harus seperti etik, tapi tidak boleh seperti etik. Harus seperti jadi harus seperti etik, kebersamaannya gitu. Kebersamaannya kita kalau etik satu ini semuanya di sini. Namun jangan seperti etik. Jangan seperti etik. Jadi ketika misalnya kalau kita lihat di kampung-kampung gitu kan, kadang-kadang suka ada
yang ngambil itik terus dia menjelajah di sawah-sawah orang gitu kan. Jadi dia Iya. ngambil makan dari bukan yang haknya gitu. Nah ini juga sama seperti kita mengambil manfaat atau mengambil ibrah madu gitu atau dari lebah. Apa yang dikeluarkan, apa yang dimakan, semuanya sangat bermanfaat. Dan mungkin itu sebagai pembuka ya. Selanjutnya Insya kita Allah. Keren-keren Kang Hasbi. Oh iya, tadi kayaknya emang di saya jaringannya kurang baik ya. Tadi itu meri ya. Saya itu ngedengernya meri pakai H gitu ya. Iya, kalau meri itu itik. Kalau meri, meri mah apa ya? Kalau Sunda itu tahu kan yang meri juga, Kang Hasbi tahu meri? Meri, iya cina. tahu. Ya, itu mah kan berjuang ya, walaupun perih gitu. Jadi teman-teman tadi ya cukup ada miskom gitu ya, karena cukup sama gitu ya kata-katanya, hanya beda di akhirnya. Ya biasa ya kalau di online itu bisa dimaklumi kayak gitu. Yang keren banget sih tadi ya sharingnya dari Kang Hasbi. Banyak banget hal yang bisa kita dapat gitu ya dari sharing-sharing, dan hal yang paling saya dapatkan gitu ya tadi tentang lebah itu. Kenapa? Karena memang gitu ya kita sebagai manusia dan kita lihat sekeliling kita mulai dari hewan, tumbuhan, barang-barang, sesungguhnya itu adalah tempat untuk tafakur, tempat tempat untuk berpikir. Ya, dari salah satunya itu lebah. Oh, lebah itu memakan yang baik-baik, ternyata mengeluarkan yang baik-baik pula. Begitu juga dengan manusia gitu ya. Kalau manusia mengerjakan atau melakukan yang baik, insya Allah kebaikannya akan kembali lagi terhadap kita kayak gitu ya. Betul Kang Hasbi? Nah, selain itu gitu ya, Betul. kita tahu nih, lebah ya, lebah itu tuh selalu hinggap kepada apa tumbuhan ataupun bunga, lalu lalat kepada hal yang jorok gitu ya, ataupun sampah. Nah, sejauh apapun misalkan si lebah itu dijauhkan, pasti dia tuh akan berhinggap kepada bunga. Tapi sejauh apapun si lalat itu dijauhkan gitu ya, pasti lalat itu juga akan menghampiri si sampah itu. Nah, itu tuh seakan-akan seperti manusia gitu ya. Saat manusia itu udah terinstal hal-hal yang buruk, saat dijauhkan pun pasti daya tarikannya untuk kepada hal buruk juga lebih kuat. Nah, jadi buat teman-teman semua di sini gitu ya, pasti yang namanya manusia itu punya kesalahan, punya kekhilafan, tapi saat kita berusaha untuk selalu melakukan hal yang baik, daya tarikannya itu yang baiklah gitu, yang akan lebih kuat. Gitu ya Kang Hasbi. Nah, itu hal yang bisa saya dapatkan gitu ya, walaupun hal-hal lainnya gitu banyak yang bisa saya dapatkan lagi. Nah, untuk teman-teman di sini gitu ya yang lagi nonton ataupun ngelihat sharing-sharing kita, boleh banget nih bertanya nih mumpung ada Kang Hasbi gitu ya, narasumber kita yang luar biasa. Nah, untuk Kang Hasbi sendiri, ada yang bisa sampaikan lagi gak? Sebelum mungkin nanti saya juga pengen tanya-tanya deh. Oke. Mungkin dari ini teh di awal dari step by step kalau kita mungkin dari definisi orang-orang Arab ya. Jadi mereka pertama ketika ditimpa penyakit atau musibah mereka beristighfar. Nah, lebih jauh dari itu mungkin bentuk-bentuk dari istighfar mungkin bukan hanya kita lisan ya, bukan kita hanya lisan, namun harus ada tindakannya juga. Nah, salah satu yang menjadi titik utama atau mungkin mempermudah cepat mungkin ya, cepat mempermudah menghilangkan dosa-dosa kita gitu. Kalau ini bukan mengakui ya, bukan mengakui atau tapi kembali lagi. Ini sedekah yang diajarkan ilmu yang saya dapat dari sedekah ketika timpa penyakit, maka yang pertama adalah istighfar, kemudian dilanjutkan dengan belajar dan yang utama itu kepada anak yatim. Kalau surat Al-Baqarah ayat 177 itu urutan sedekah itu yang paling atasnya itu anak yatim gitu ya. Anak yatim. Itu salah satu kebiasaan Rasulullah SAW ya. Beliau sangat menyayangi dan sangat mengayomi anak-anak yatim. Karena kenapa? Karena memang anak yatim secara dari orang tua mungkin ya, dari orang mungkin lebih kurang dari kita gitu kan,
tidak punya gitu kan, anak yatim, atau mungkin banyak banyak juga yang ditinggalkan dari sejak kecil gitu kan. Nah maka dari itu di sini yang pertama disebutkan atau Al-Baqarah ayat 177 dalam fase sedekah setelah melakukan hal-hal yang ibadah yang wajib itu dilanjut sedekah pada anak yatim, selanjutnya fakir miskin Bisa dan bilang. seterusnya. Nah, ya benar. Masya Allah, betul sekali Kak. Kita sharing pengalaman deh. Masya Allah. Bukan pengalaman saya. Boleh. Di beliau tuh beliau tidak pergi ke dokter. Gitu. Beliau tidak mau sama sekali untuk pergi ke dokter. Untuk alasannya mungkin saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu seperti apa alasannya. Cuman beliau tuh memang sejak dulu tidak mau pergi ke dokter. Gitu. Jadi beliau tuh sempat sekali sakit itu parah. Sakitnya tuh parah. Jadi beliau tuh menyebut penyakit bukan penyakit, tapi karena beliau orang Sunda menyebutnya hanya mungkin kasih sayang gitu, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kalau kita lihat penyakit sakit itu kan menguras dosa-dosa kita, gitu, menggugurkan dosa-dosa kita. Gitu. Kalau kita benar gitu. Nah dulu tuh beliau menderita sakit, kemudian muntaber, wah udah parah pokoknya, udah muntah kan, keluar dari buang air terus, makanan ketika masuk muntah lagi gitu kan, pokoknya udah parah, udah mungkin udah kurus, turun berapa kilo gitu. Ada yang menyuruh ke dokter. Nah, kakek saya tuh marah menyuruh malah marahin bahwa udah parah. Kakek saya malah marah. Nah habis itu beliau ke belakang mungkin ya, beliau ngambil air kemudian dibacakan ayat-ayat mungkin dari Al-Fatihah dengan yakin mengharap dan mengakui bahwa kalau saya membaca-baca ya, ini persisnya mungkin kurang menangkap. Ini cuma menerka-nerka. Jadi diawali dengan mengakui mungkin ini kesalahan dari saya, yang telah diperbuat itu di masa lalu, dan ini bukan akibatnya ya, tapi ini sayang Allah, ini teguran dari Allah supaya kita berpikir di mana letak kesalahan kita, di mana apa yang harus kita benahi. Nah setelah itu dibacakan ayat ruqyah, mungkin Al-Fatihah ya, Al-Fatihah yakin kemudian dititipkan kepada diminum. Nah kakek saya tuh menyuruh ibu saya buat nuker Masya Allah. ibu saya yang membagikan. Nah ini mungkin bukan pria atau apa, kemudian bisa menjadi pelajaran ya bagi kita semua, terutama di masalah sedekah itu menggugurkan, dan mudah-mudahan kita semua ketika tersakan atau apa, dan Allah mengaruniakan kita sedekah yang banyak. Makanya doa yang selalu kakek saya sampaikan kepadanya, katanya yang banyak zakatnya, semoga banyak zakatnya gitu. Jadi semoga banyak tanya gitu kan, tapi semoga betul banyak sekali. Zakat. Mantap. Jadi pertama mungkin tadi dari ketika ditimpa penyakit atau kasih sayang dari Allah ya berupa penyakit, itu kita beri dulu, kemudian menindaklanjutinya dengan metode yang Nabi Muhammad SAW ajarkan, dan
rukiah, rukiah secara mandiri. Sama rukiah tuh deh, kalau setahu saya, jadi kalau misalnya kita apa namanya, kita merasa kita tidak mau dirukiah, nah orang apapun yang merukiahnya itu tidak akan, bukan tidak akan ya, tapi sulit mungkin ya. Termasuk ada saudara mungkin yang dulu sempat mendengar ceritanya dan ketemu juga. Jadi beliau tuh katanya mungkin menurut orang-orang sekitar tuh ada yang menghasut gitu. Lagi di mungkin ya, lagi di rumah. Cuman eh, karena beliaunya tidak merasa terganggu gitu ya, tidak merasa terganggu. Jadi yang masuk sendiri dari rukiah dulu mengadakan rukiah sekeluarga gitu. Yang terus ya keluarga mungkin salah satunya jadi dan saudara yang satu ini gitu. Cuman enggak apa namanya, jadi karena saudara mungkin tidak merasa dizolimi ya, mungkin tidak merasa sedang dizolimi ya, jadi enggak, kalau kasarnya mungkin berarti atau apa gitu kan ya, mengalir aja. Sekarang ya, masih ada baru gitu. Dan mudah-mudahan minta doanya juga buat teman-teman yang mungkin sedang buka cobaan, baik itu penyakit, baik itu guna-gunanya atau apa itulah, mungkin mudah-mudahan cepat Allah berikan setan-setan yang berdoa gitu ya. Amin, Allah Ya amin. mungkin. Allah. Bagaimana Kang Hasbi? Suara saya masih jelas kan ya Kang? Ada yang masih jelas? Ada, alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan? Sebelum saya menanyakan sesuatu mungkin ya ke Kang Hasbi sambil review beberapa yang telah dijelaskan tadi. Nah, mungkin kita ngobrol dulu aja. Oke, kita ngobrol dulu nih teman-teman katanya. Nah, buat teman-teman yang masih bertahan, yang masih ngeliat sharing kita, boleh banget ya mau nanya apapun, misalkan yang tadi dibahas Kang Hasbi, atau mungkin ini apa sih Kang Hasbi baru IG live pertama kali, ada apa nih? Boleh juga ya ditanyakan. Nah, tadi nih dari beberapa hal yang dijelaskan ataupun yang di-sharingkan Kang Hasbi, luar biasa sampai kalau saya itu gitu ya, hal-hal ataupun dagingnya, poin-poin pentingnya tuh udah banyak banget gitu ya. Nah, salah satunya di saat ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Ya, saat kita ditimpa sakit, Allah memberikan suatu kelebihan ya. Bahkan itu kan ada gitu ya, dalam surat Al-Insyirah yang diulang 2 kali. Di saat ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Salah satu contohnya, yaitu saat kita sakit, doa kita terkabul, dosa kita terampuni, dan lain-lainnya. Salah satunya lagi, saat kita safar, doa kita pun terkabul. Jadi buat teman-teman yang sekarang ngerasa sakit, ngerasa jenuh atau apa-apa, ingatlah saat kesulitan ada kemudahan. Kalau misalkan kalau dari jalan gitu ya, di saat ada tanjakan pasti ada kudunan. Itu tuh hal kepastian. Jadi buat teman-teman ya sabar aja, tahan, insya Allah ada hikmahnya. Selain itu nih ya, hikmah yang saya ambil selanjutnya, kata Kang Hasbi gitu ya, saat kita kan sembuh dan sembah ya, kata kuncinya. Nah, saat kita sembuh aliasnya kita sehat, kita tuh bisa jor-joran. Jor-joran itu kita bisa lebih semangat dalam beribadah ya Kang Hasbi ya. Yakni kita lebih lagi kepada Allah dalam menyembahnya dan lain-lainnya. Jadi buat teman-teman, jangan sampai menyepelekan kesehatan kayak gitu ya. Kata sembuh sebetulnya menurut saya ya, agak sedikit gimana gitu, karena sembuh itu berarti kita udah sakit ya. Nah, sedangkan kita itu kan pengennya sehat, tapi memang namanya sakit gak bisa kita hindari kayak gitu ya. Nah, maka dari itu salah satu nikmat yang selalu dilupakan adalah kesehatan kayak gitu. Terus kata Kang Hasbi gitu ya, saat sembuh tadi dari ceritanya gitu ya, nggak mau berobat nih yang sakit tuh, tapi dengan cara-cara yang Rasulullah ajarkan. Nah, kita gitu ya sebagai umat muslim, istilahnya jangan dulu jauh-jauh deh, tapi tengok dulu gitu ya teladan kita gitu ya.
laksanakan sunnah-sunnahnya. Terus misalkan jangan lupa sedekahnya. Kenapa? Karena konsep harta itu seperti air gitu ya. Kalau misalkan diendapkan, aliasnya kita diamkan, itu akan menjadi keruh. Maka Allah akan memaksa untuk mengeluarkannya, si air itu jernih. Itu enggak dikeluarkan untuk zakat, sedekah, infak, maka Allah akan paksa keluarkan. Nah, hal itu yang bisa saya ambil ya, salah satunya dari sekian banyak hikmah yang Kang Hasbi dapatkan, kayak gitu ya, yang Kang Hasbi berikan, sharingkan kepada kita. Nah, buat teman-teman, adakah yang mau bertanya? Kalau enggak, insya Allah nih, saya yang mau nanya gitu, Kang Hasbi. Boleh, Kang Hasbi? Boleh, boleh deh. Boleh banget. Keren banget sih, Kang. Awalnya gitu. Ini mungkin hal pertanyaannya yang lebih ke apa ya, ke diri Kang Hasbi sendiri ya. Saat memikirkan tema ini, Kang Hasbi terinspirasi atau terpikirkan karena apakah? Misalkan apakah karena keluarga, atau mungkin karena sekarang pandemi ya, karena kesehatan sangat mahal dan lain-lainnya. Boleh dong diceritain. Angga Kang Hasbi. Oke. Jadi mungkin jadi ya, dari kondisi nih ya Teh. Dari kondisi sekarang banyak yang sakit dan juga kemarin-kemarin di awal Juli atau pertengahan Juli itu banyak yang meninggal. Kalau di kampung saya mungkin di Tasik ya, itu di hampir setiap hari, gitu, hampir setiap hari ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga mungkin ambulan di yang pinggir jalan tuh pasti mendengar setiap berapa jam gitu ya. Dan itu mungkin saya tanya juga kepada teman yang di berbagai kota, mereka ternyata mengalami hal yang sama gitu. Jadi angka kematian yang kita ketahui ya itu ya, mungkin kalau hari-hari biasa juga sama, banyak yang meninggal tapi tidak terekspos. Dan itu menjadi salah satu tanda-tanda buat kita untuk mengingat seberapa lama lagi kita akan hidup gitu. Tentunya kita tidak tahu. Nah, dari latar belakang saya memilih ini itu dari kondisi, kemudian saya terinspirasi dari Dr. Zaidul Akbar, dan juga tentunya kakek saya ya yang memegang teguh. Jadi beliau itu tidak mau pergi ke dokter dan makan makanan obat. Ternyata saya tuh mendengar ini Teh, ini kan menurut menteri menteri kesehatan yang tahun berapa saya lupa ya. Jadi beliau tuh pernah mengatakan bahwa 80% obat-obatan medis eh, yang beredar di pasaran, obat-obatan kimia, itu tidak bersertifikat halal. Jadi tidak ada kejelasan halal haramnya. Nah, itu yang membuat jadi pengen mengurangi mungkin ya. Lebih ke mengurangi terlebih dahulu, karena kemarin juga saya sakit ya. 1 bulan yang lalu sudah selama pekan, mungkin gejala-gejalanya lebih mirip COVID. Cuman saya gejala-gejalanya lebih mirip COVID. Cuma saya takut untuk di tes ya, jadi isolasi di rumah saja, isolasi jadi melakukan ikhtiar lebih ke herbal gitu. Dan di hari pertama saya cuma makan 1 obat kimia, 1 obat yang mungkin obat semacam paracetamol gitu. Nah, di hari pertama dan kedua sangat tinggi panasnya. Kan gitu ya kalau gejala yang kena corona tuh, di hari pertama, kedua badan, kemudian panas, dan tapi sananya panasnya reda, cuman beralih ke kayak penciuman, kayak dirasa, kemudian stamina tubuh yang menjadi lemas mungkin ya. Yang paling lamanya tuh lemasnya mungkin sampai 2 minggu lebih. Seperti itu Teh. Itu Masya Allah. Jadi beliau dokter, cuman beralih ke metode pengobatan herbal. Nah, beliau banyak menjelaskan bahan-bahan yang telah Allah siapkan di muka bumi ya. Bahan-bahan yang bisa kita eksplor. Kalau khasnya tuh beliau, mungkin yang saya ingat tuh dari tempe yang dijus gitu ya. Itu yang herbalnya. Kalau tibun nabawinya
madu dan habatus sauda. Oh ya, mungkin tahapnya dari tibun nabawi, setelah itu ke herbal ya, menggunakan obat-obatan yang lain yang herbal. Insya Itu ya Allah. teh. Insya Allah keren banget ya latar belakangnya gitu ya. Udah apa ya kepikiran sampai sejauh itu gitu ya, keren-keren. Bahkan ya yang saya tahu gitu ya, mungkin teman-teman juga tahu bahwa Kang Hasbi itu latar belakangnya itu sekarang sedang mendalami pendidikan teknik gitu ya. Tapi sekarang itu berbicara tentang kesehatan, keren Iya. banget. Nah, buat teman-teman yang mau konsultasi kayaknya bisa nih langsung ya. Karena memang ya hal kayak gini tuh kalau dikupas gitu ya, ataupun panjang lebarnya Tes tes, pasti sangat ada panjang. suaranya. Insya Allah. Nah, Kang Hasbi, saya tadi ada suaranya nggak? Atau Barusan menghilang? terputus, menghilang dulu. Oke, berarti ya. Soalnya di saya nge-freeze Kang Hasbinya, jadi nggak tahu yang mana ya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi, oke, saya ulang lagi ya. Jadi Kang Hasbi ini bisa teman-teman tanya-tanya gitu ya tentang kesehatan gitu ya, tentang apalagi tibun nabawiyah dan lain-lainnya. Karena saya juga sangat penasaran ya untuk hal itu. Tapi kalau kita bahas sekarang pastinya sangat panjang gitu ya Kang Hasbi. Nah, hal yang saya ingin garis bawahi lagi ya, ataupun hal pentingnya gitu ya dari hal-hal tersebut ya teman-teman back to sunnah gitu ya. Kembali lagi ke sunnah. Nah, untuk teman-teman yang sekarang sudah sangat dimudahkan, obat-obatan mudah, hal lainnya, coba cross check lagi, jangan asal mudah terus makan. Kenapa? Karena kita juga sebagai umat muslim gitu ya, harus aware ini teh halal atau haram kayak gitu ya. Nggak hanya sekedar enaknya, nggak hanya sekedar mudah dan murahnya kayak gitu ya Kang Hasbi. Nah, jadi tadi latar belakang dari tema ini juga udah Kang Hasbi jelaskan gitu ya, luar biasanya apa ya, membuka mata kita gitu ya, bahwa kita tuh ya harus melek untuk hal-hal kayak gitu. Dan ternyata pengobatan tradisional, herbal, dan sunah-sunah yang Rasulullah anjurkan itu nggak kalah luar biasa gitu. Betul ya Kang Hasbi? Nah, buat teman-teman yang lain nih, apalagi ada yang baru gabung, boleh nih nanyain apa aja gitu. Nah, kalau dari saya mah itu ya pertanyaan pertama, Kang Hasbi boleh nanya lagi. Kalau dari saya sih insya Allah satu pertanyaan lagi. Dan sambil nunggu yang lain nanya. Boleh Kang nanya lagi? Gimana teh? Boleh nanya lagi, boleh nanya lagi. Boleh, Satu boleh. lagi pertanyaan. Boleh. Nih Yuk. ada beberapa orang nih yang masih stay ya, boleh bertanya. Nah, kalau dari saya kan tadi latar belakang dari temanya itu sendiri. Nah, selain itu gitu ya, dalam prakteknya Kang ya, hal kayak gitu yang akan jelaskan gitu tentang misalkan kita mengkonsumsi madu dan lain-lainnya gitu. Banyak sekali ataupun masih kurang gitu ya di masyarakat kita. Kenapa? Karena bisa kita tahu gitu ya, kalau misalkan pengobatan secara herbal lah ya, cukup lama prosesnya. Sedangkan kimia bisa dibilang reaksinya cepat, tapi dampaknya juga kurang baik gitu ya buat tubuh kita, apalagi tentang halal dan haramnya kayak gitu. Nah, menurut Kang Hasbi, tips dan trik ya mengajak masyarakat, seenggaknya keluarga kita dulu dalam menggunakan metode itu bagaimana gitu Kang? Oke. Dalam metode menggunakan itu tentunya eh, pertama dengan pengetahuan ya teh. Karena dengan pengetahuan dari yang kaya, yang miskin bisa menjadi kaya dengan pengetahuan, yang bodoh bisa menjadi pintar, yang loyo bisa menjadi semangat. Nah, pertama dengan pengetahuan kita biarkan terus menerus yang sudah mengetahui memberikan saran. Tentunya yang paling konkret itu ketika misalnya ada tetangga kita yang sakit, kita coba jenguknya, kemudian membawakan atau mengasih saran, atau membawakan botol madu atau satu botol habatus sauda, atau mungkin secari plastik ya, plastik diwadahin gitu dikasih. Nah, itu mungkin salah satu PR, karena kalau misalnya seluruh ke apa namanya dalam jangkauan yang lebih besar mungkin belum bisa gitu ya, belum.
hal ini juga dilakukan oleh ustadz-ustadz yang sudah mereka berhijrah dari dokter yang konvensional ke yang herbal gitu. Terus mensiarkan pengobatan tentunya yang paling pokok itu hakikat dari penyakit itu seperti apa gitu kan. Karena penyakit itu kan berawal dari dosa, kemudian Allah mengasih tanda-tanda kepada tubuh kita bahwa kita harus berpikir nih, ini gimana ini gimana solusinya, kemudian ini sebabnya apa gitu, baik secara hakikat maupun secara syariat. Hakikatnya kan karena dosa, kita berintrospeksi dosa apa yang telah kita lakukan, kemudian syariatnya kita mengetahui ini penyakit apa, kemudian langsung solusinya apa. Dan tentunya ketika kita sehat sekarang kita harus baiknya istiqomahkan apa yang menjadi arahan Nabi dari Tibbun Nabawinya itu, karena herbal itu tidak memiliki efek samping ya. Betul sekali, Kak. Akan sehari-hari. Nah, itu untuk siarnya dari terkecil itu kita yang mengetahui, kita menjenguk, kemudian lebih jauhnya mengasih merdu, mengasih saran dan Insya Allah. Keren. Ada lagi, Kang? Tipsnya? Tipsnya cukup ya. Cukup, Masya Allah. Keren ya. Betul sekali sih. Pastinya dimulai dari diri kita ya, Kang. Saat kita udah tahu, ya masa gitu ya. Kalau kata orang, dan saya dengar, dan teman-teman juga pasti tahu gitu ya, saat kita mengetahui sesuatu hal yang bermanfaat, tapi kita tidak menyisiarkannya, ataupun tidak menyebarluaskannya, sama dengan kita zolim gitu ya. Maka dari itu gitu, mulai dari tipsnya itu, dari kita tahu, memberitahu, dan mengajak. Nah, kan ya kalau misalkan yang dekat ya bisa ngasih-ngasih, tapi masanya ke seluruh Indonesia gitu, Kang Hasbi ngasih, ya diaminkan saja ya, Kang, mudah-mudahan itu terjadi gitu ya, atas izin Allah, Kang Hasbi jadi miliarder nih misalkan, terus nanti bisa bagi-bagi madu nih ke seluruh Indonesia, keren kan ya, Masya Allah. Nah, selain itu juga ya, hal yang saya mungkin ingin tambahkan gitu ya, nah, bukan tambahkan sih, lebih ke terlintas gitu ya, Kang. Kan sekarang itu zaman now ya, buat teman-teman, pokoknya mah zaman milenial ya. Mungkin kita bisa menggait tetangga kita dan lain-lainnya. Nah, kita bisa nih, mungkin untuk anak muda yang mengetahui hal tentang ini, bikin kayak konten ataupun bikin kayak IG khusus nih tentang Tibbun Nabawiyah. Nah, hal itu kan bisa menjangkau lebih luas dan bisa menjangkau benar-benar seusia yang namanya yang memakai IG banyak banget ya dari berbagai usia, tapi yang seusia kita gitu ya lebih banyak, atau memakai konten-konten yang sekarang itu lagi hype gitu ya, itu pasti lebih ngena banget. Nah, itu sebagai tambahan aja sih, mungkin Kang Hasbi nanti bisa bikin konten gitu ya. Gimana Kang Hasbi mau bikin konten? Pikirkan lah ya. Oke, kalau dari saya sih kayaknya pertanyaannya cukup ya. Buat temen-temen nih, kayaknya temen-temen lebih asik nyimak ya Kang dibanding bertanya gitu. Kalau saya juga sih kalau misalkan nanya-nanya tentang Tibbun Nabawiyah ya, pasti bakalan panjang banget ya, insya Allah nanti konsultasi gitu ya, lebih lanjutnya di belakang layar. Nah, buat Kang Hasbi sendiri nih, kira-kira ada hal yang mau disampaikan lagi kah? Ya, mungkin terakhir ya Teh. Jadi teman-teman semuanya mungkin sedang sehat atau yang mungkin sakit, melihat kejadian-kejadian yang ada, terus misalnya ada teman kita sudah mengetahui konsep dari itu adalah dosa mungkin ya, kita melihat teman kita yang sedang sakit, nah tidak lantas kita tidak mencap bahwa dia seorang yang berdosa gitu kan, bukan ke arah itu. Pengetahuan ini bukan ke arah, tapi saya diajarkan bahwa jadi setiap tanda-tanda yang terdapat dalam diri kita, kemudian dalam orang sekitar kita, jadi ketika ada orang yang sakit, kalau kata saya, bukan saya yang menjenguk dia gitu, tapi saya yang menjenguk diri saya sendiri. Jadi jenguk diri saya sendiri, kali diri saya sendiri ada apa, mungkin
kalau jenuh gitu kan biar kita mengetahui, terus ngasih apa namanya masukan. Nah, kita mengasih masukan kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita jenguk seseorang, bukan dia yang jangan kita yang sakit, jangan kalau bahasa namanya istirahat, jadi kita terlena nikmatan, cuman kita menggunakannya ke arah salah ya. Kita menggunakannya ke dalam kemaksiatan, kemudian hal-hal yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mungkin tuh yang digarisbawahi ketika kita menemukan seseorang yang sakit, bukan serta-merta kita harus mengecap dia yang berdosa, tapi mungkin bisa jadi ini adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita yang ada pada teman kita gitu ya, teman kita yang sakit, bahwa mungkin kita memiliki permasalahan yang sama. Karena saya pernah di sana tuh ada orang yang dites, ada seseorang yang dites buat bacain surat Al-Baqarah ayat 42 sampai 45 tidak salah. Jadi dari wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo antum talamun waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rufin atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab. Nah, pada saat ayat atamuruna an-nasa bil birri, beliau tuh lupa gitu ya. Beliau tuh lupa ayatnya tuh berbunyi seperti apa. Jadi diam gitu pas ayat itu. Padahal itu ayat yang sering dilantunkan gitu ya. Sering dihafalkan, dilantunkan. Pada saat itu kebetulan, ya bukan kebetulan, takdir Allah, beliau lupa. Terus ada seseorang yang ada yang bicara, jadi katanya ayat yang lupa dari itu kan serta pada dirinya gitu. Tapi itu tanda-tanda bagi kita semua bahwa peringatan kita harus melaksanakan ini ayat gitu. Kalau atamuruna nasabil birri kan kamu menyuruh orang-orang berbuat kebajikan, petang sauna anfusakum, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri. Nah, mungkin ini selaras sama As-Saff mungkin ya. Surat As-Saff ayat 4. Jadi kalau di As-Saff kan Allah membenci seseorang yang melakukan tapi dia tidak atau mengatakan tapi dia tidak melakukan. Ini mungkin selaras pada dengan surat As-Saff. Maka dari itu seseorang yang interupsi mungkin ya, nah, jadi mengatakan bahwa sebenarnya yang menjadi tanda-tanda bagi satu orang di majelis itu gitu, bahwa ini peringatan Allah bahwa kita harus melakukan apa yang kita bicarakan gitu. Jangan sampai kita menyuruh orang sesuatu tapi diri kitanya tertinggal gitu ya. Kita menyuruh orang sesuatu dan si feel-nya tuh lebih dapat orang yang pengalaman gitu ya. Jadi misalnya saya, contoh aja, kalau misalnya kita ada yang ke haji, tetangga atau orang tua ya, ada yang ke haji, dia lebih mereka lebih berceritanya lebih enak pada hati kita. Jadi seolah-olah kadang kita ada di Gunung Uhud ya, ketika beliau berbicara gitu. Itu orang yang sudah pergi haji. Tapi kalau orang yang pergi haji bercerita tentang Mekah, itu mungkin rasanya flat gitu ya. Flat. Nah, betul sekali Kak. Mungkin pengalaman yang berbicara gitu. Seperti itu teh. Masya Allah, keren-keren. Ya Kang, intinya jangan kabur maktan ya. Kita itu mengatakan dan juga mengerjakan, nggak hanya mengajak tapi kitanya enggak ya. Keren banget sih penutupnya. Nah, buat teman-teman ya yang udah ngeliat live ini gitu, jangan sampai nanti ada tetangganya sakit. Ah, ini banyak dosa, Masya Allah. Ya, itu menjadi bahan introspeksi kita ya, atau menjadi bahan apa ya, berpikir kita, evaluasi kita semua. Bahkan kan segala hal yang terjadi itu sebetulnya adalah pembelajaran untuk diri kita sendiri gitu ya, pada hakikatnya. Ada yang meninggal itu sebagai zikrul maut ya. Jadi teman-teman jangan sampai apa ya, istilahnya mah menunjuk satu arah
hanya satu jari nih, padahal empatnya tuh ke kita loh. Nah itu, jadikan hal itu gitu ya, jadi analogi. Gitu ya Kang, keren banget sih tadi segala sharingnya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Dan sekalian nih Kang, sekalian pemberitahuan. Insya Allah kan ini bakalan live ini gitu ya. Mohon di-save gitu ya sama Kang Hasbi di IG-nya, biar teman-teman yang lain bisa melihat, bisa mengambil hikmahnya. Sip ya Kang? Jadi nanti dimasukkan ke feed-nya gitu. Nah, kalau dari saya cukup ya Kang. Apa ya, Alhamdulillah gitu ya. Pembelajaran atau sharing-sharing kali ini telah dilaksanakan. Kalau mungkin gitu dari Kang Hasbi, ada tambahan atau kalau enggak, insya Allah akan saya tutup dengan beberapa kata mungkin. Cukup deh. Cukup, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan mungkin yang baru gabung, terima kasih gitu atas kehadirannya. Mohon maaf pula gitu ya dari saya pribadi dan dari Kang Hasbi selaku pembicara atas segala kurang dan salahnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya, mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan segala yang dibicarakan kali ini menjadi amal jariah untuk Kang Hasbi khususnya gitu ya, dan juga untuk keluarganya. Amin, Allahumma amin. Nah, mungkin cukup sekian. Mari kita tutup dengan pembacaan istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma, wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pokoknya keren banget Kang Hasbi ya, walaupun beliau itu adik kelas saya gitu, tapi mantap lah pokoknya. Nah, mudah-mudahan next ya kita bisa sharing-sharing lagi gitu ya, kita bisa kolaborasi lagi, terus bermanfaat untuk umat ya, dan terus menjadi apa ya, pokoknya buat teman-teman sahabat cendikia terus stay tune gitu ya setiap hari Sabtu malam Ahad. Insya Allah kita bakalan terus sharing-sharing selama 2 pekan sekali. Mungkin dari saya pribadi ditutup ya Kang Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih Kang Hasbi. Sama-sama, Tenun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.